Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Akmal selaku pembicara di kegiatan akademik writing ini dan juga kawan-kawan semua yang sudah ikut berpartisipasi di kegiatan ini. Semoga kegiatan ini akan berlangsung dengan hikmat dan lancar sebagaimana semestinya, dan juga semoga menjadi keberkahan bagi kita tersendiri dalam mengikuti acara ini. Oke. Untuk kegiatan pertama ini temanya yakni metode menembus jurnal yang akan disampaikan oleh Bapak Akmaluddin. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilahkan kepada Pak Akmal, monggo bisa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman peserta ini ya, pelatihan menembus jurnal. Hari ini kita akan berdiskusi ya tentang bagaimana cara menulis di jurnal. Yang pertama, bahwa untuk bagaimana menembus jurnal ya, pastikan bahwa artikel kita itu sudah selesai ya. Sudah selesai itu artinya semuanya dari judul, kemudian nanti nama ya, nama, email ya, lembaga, kemudian pendahuluan dan seterusnya sampai pada daftar pustaka itu sudah selesai. Itu yang pertama itu ya. Itu sangat penting karena ini kaitannya nanti dengan tipe ya, tipe jurnal yang dituju. Jadi masing-masing jurnal itu mempunyai aturan ya atau metode yang berbeda-beda. Jadi sama seperti operator ya, operator seluler itu kan kita kalau ngecek pulsa, ngecek kuota itu kan metodenya berbeda-beda. Tujuannya sama tetapi punya cara yang berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga itu pastikan tulisan yang kita buat itu sudah sesuai dengan yang diminta oleh jurnal ya. Karena masing-masing mempunyai metode yang berbeda ya, mulai dari misalnya sistematika penulisan ya, ada yang pendahuluan, kemudian nanti metode, kemudian metode, kemudian hasil penelitiannya apa, analisisnya apa ya, kemudian nanti bagaimana diskusi ya atau kesimpulannya seperti apa. Ada yang dia cukup penting ada pendahuluan, kemudian nanti ada metode analisis langsung penutup atau kesimpulan juga ada. Jadi bermacam-macam ya. Kita harus menyesuaikan itu ya. Kemudian pastikan bahwa jurnal ya, tulisan yang kita kirim ke jurnal itu nanti tema-temanya itu sesuai ya. Misalnya kalau ini jurusan apa saja ini? Akidah filsafat ya. Nah, kita harus pastikan bahwa jurnal yang kita tuju memang temanya sesuai dengan yang kita tulis. Kalau menulis akidah filsafat ya kirimnya ke jurnal yang temanya akidah filsafat. Jangan kirim ke jurnal yang temanya sosiologi agama, tafsir atau hadis. Nanti tidak diterima. Nanti ada keterangan unsuitable submission, artinya yang kita kirim itu tidak sesuai. Dan mengirim jurnal itu tidak instan, artinya
tidak seperti kita nulis di medsos, kita tulis langsung terbit, tetapi nanti butuh waktu ya, banyak proses di dalamnya. Nanti ada kita ngirim, kemudian nanti nanti disetujui atau tidak. Misalnya kalau temanya tidak sesuai ya langsung ditolak biasanya. Kalau setujui nanti masuk ke editor, nanti ke reviewer ya. Reviewer itu nanti yang membaca tulisan kita, apakah nanti dia layak diterima atau tidak ya. Jadi nanti setelah dari reviewer nanti dikembalikan ke kita, nanti kita ngirim lagi ke jurnalnya ya, nanti ke reviewer lagi, reviewernya setuju atau tidak. Ada yang sampai beberapa kali. Seperti Pak Arif Afandi ini revisi pernah beberapa kali ya, sampai bosan, jadi baru diterima. Jadi tidak cukup 3 bulan kadang. Ya kalau bagus ya mungkin 1 bulan bisa ya, tapi biasanya 3-4 bulan itu baru diterbitkan. Terbitkan pun nanti biasanya edisi yang lengkap itu nanti muncul sekitar 1 semester ya, setengah tahun nanti baru lengkap dengan nomor halamannya, kemudian ada itu DOI ya, itu dokumen object identifier ya, itu nanti seperti link ya, link khusus yang nanti merujuk langsung ke artikel kita ketika kita klik link tersebut. Jadi punya semacam identitas tersendiri ya jurnal yang kita tulis. Namun tidak semuanya punya DOI, tapi untuk jurnal-jurnal yang bagus itu biasanya punya DOI. Gitu. Jadi itu ya, setelah nanti kita tahu bahwa jurnal kita terbit itu, nanti kita dapat ya biasanya ke email yang kita gunakan untuk mengirim atau mendaftar. Dan memang tidak 1-2 kali ya kita misalnya kita jurnal itu tidak 1-2 kali langsung diterima, tapi kadang sampai 3-4 kali itu baru diterima, karena namanya menulis itu kan keterampilan ya, keterampilan itu kan sama seperti kita naik sepeda pertama kali, jadi tidak langsung cukup bisa ya. Jadi mungkin 2-3-4 kali ditolak, nanti baru kita tahu oh kurangnya di sini, kurangnya di sana. Kalau ditolak 1 jurnal bisa dikirim ke jurnal lain ya. Tapi pastikan jangan sampai double publikasi ya. Kalau terbitannya double nanti bisa di blacklist ya sama para penerbit jurnal, karena biasanya ketahuannya nanti ya judul atau isinya itu sama. Kan sekarang mudah untuk mengecek itu di Google Scholar atau di JOAJ dan lain sebagainya, itu bisa dicek ya. Jadi jangan sampai mengirim ke lebih dari 2 jurnal atau malah 3 jurnal ya. Jadi pastikan bahwa jurnal kita itu sudah diterima atau ditolak. Nah, kalau ditolak nanti kita bisa kirim ke jurnal yang lain gitu. Dan jangan yang kalau awal-awal jangan yang Sinta ya, jangan yang terekreditasi Sinta. Cukup terindeks di Google Scholar itu sudah cukup. Kalau Sinta ya Sinta yang Sinta 6, Sinta 5 ya, jangan berharap ke Sinta 2 apalagi Sinta 1. Tapi nggak apa-apa kalau mau mencoba. Istilahnya kalau perang tanding itu kan sekalian dengan musuh yang besar ya, yang kita langsung tahu nanti kekurangan kita di mana saja. Tetapi ya terserah ya, itu pilihan. Nanti dicoba-coba saja. Karena mungkin kalau tidak mencoba kita tidak tahu nanti bagaimana ya jalannya untuk menuju ke sana. Oke, sebelum kita ke ini ya, nanti saya tunjukkan bagaimana untuk tadi mengirim ke jurnal ya. Ini saya mau tanya, ada yang sudah pernah ngirim ke jurnal? Ya. Halo. Teman-teman, apakah sudah ada yang pernah ngirim ke jurnal? Ngirim artikelnya? Belum, Pak, belum. Oh, belum ya. Ya. Nanti ini ya, siap-siap untuk mengirim ke jurnal. Ya, ini saya beri
contoh ya, misalnya ya, jadi jurnal itu kayak kita daftar di medsos ya. Jadi nanti kita perlu daftar apa namanya, ya, perlu registrasi dulu, kemudian nanti kita ngisi apa saja yang perlu diisi, nanti baru kita bisa mengirim. Jadi tidak seperti email ya. Karena beberapa jurnal itu sistemnya OJS ya, Open Journal System. Jadi itu terbuka, karena terbuka maka harus daftar ya, seperti medsos itu, sehingga nanti bisa dibaca dan bisa diindeks oleh mesin pencarian ya, atau indeks pencarian seperti Google Scholar, kemudian apa namanya, ya ada lagi ya, ada indeks Copernicus, ada WordCat dan lain sebagainya. Nah, kita misalnya ini ya, contoh dari jurnal. Ya, ini kita lihat misalnya, kita ke jurnal yang kita filsafat ini misalnya. Ini ya, Jagri, Jurnal Akidah Filsafat Islam. Ya, ini biasanya di halaman awal dijelaskan. Caranya cari bagaimana ya? Cari di Google atau di Sinta, nanti biasanya langsung kelihatan ya. Kalau di Sinta seperti ini. Kalau kita mau cari ke apa, akidah filsafat, kita bisa cari nanti dia Sinta berapa, apakah sudah apa namanya, Sinta 1 atau 2 atau berapa, itu nanti kita tahu. Misalnya mana nih? Oh, ini misalnya agak lama. Ini misalnya jurnal ini ya, jurnal Akidah Filsafat ini. Nah, ini indeksnya Google ya, indeks Copernicus, kemudian sudah terindeks ini di mana ini. Nah, ini sudah Sinta 3 ya. Sinta 3 biasanya ya agak-agak mudah ya. Jadi Sinta 1 itu yang sudah Scopus, Sinta 2 itu yang paling tinggi ya, di apa yang selain Scopus itu di bawahnya. Sinta 2, kemudian ada Sinta 3 dan lain sebagainya. Jadi semakin sedikit Sintanya itu semakin sulit. Nah, ini ada deskripsinya di sini. Jadi kajian filsafat secara umum dan filsafat secara khusus yang terentang dari subjek kajian ini ya. Jadi ada filsafat ya, karitatif atau masyaiyah, kemudian filsafat iluminasi ya, hikmah muta'aliyah ya, Islam kontemporer, modern, postmodern, politik, ya, kemudian juga kajian akidah, teologi Islam klasik, modern, kontemporer, dan filsafat alias. Kalau tulisan kita, artikel kita berhubungan dengan ini, nah sudah oke berarti. Nah, kita lihat ini misalnya ya, ini sebenarnya saya mau memberi contoh yang apa, refleksi tapi yang berbahasa Inggris. Jadi apa, refleksi itu ya, berbahasa Inggris karena mungkin mau menuju ke Scopus ya, jadi ada ya ini ya, kita pakai yang Indonesia saja yang seperti ini ya. Kalau sudah, kita lihat dulu, jangan mendaftar dulu ya. Kita lihat misalnya ini ya, sebelah kanan ini biasanya additional menu ini ya, fokus dan scope, fokus dan apa namanya, lingkupnya apa. Ini sudah tadi.
Nah, kemudian ya peer review proses ya. Ini prosesnya apa ketika untuk menerima sebuah jurnal ya. Jadi ini tahap-tahapannya ini pasca masuk di review oleh reviewer ya, kemudian document review ya, review tidak mengetahui identitas penulis, penulis pun tidak mengetahui identitas reviewer. Kemudian reviewer memberi pertimbangan ya, misalnya selingkung itu model penulisannya ya, apakah sudah sesuai atau tidak, misalnya referensinya pakai Chicago style atau Arkansas style atau apa American Psychology Association EPA style atau pakai Torobian ya, dan lain sebagainya. Kalau kita pakai Zotero atau Mendeley atau EndNote misalnya, nanti itu mudah ya. Nanti kalau misalnya ganti jurnal, ganti metode referensi, nanti kita tinggal ubah ya dari Torobian misalnya ke EPA, itu mudah. Kayaknya nanti ada ya materi tentang apa tentang reference manager ya, itu nanti bisa dipelajari di sana. Kemudian ya publikasinya ya, ini nggak disebutkan ya. Nah, publikasi itu biasanya 2 kali tiap tahun ya, antara apa Juni Juli atau September apa Desember Januari ya, atau November September. Ini biasanya 2 kali kalau jurnal. Tapi ini nggak disebutkan, lupa mungkin. Nah, kemudian kebijakan ini etik ya, ini sudah kita tidak tanggung jawab kita ini. Nah, ini tanggung jawab penulis ya. Ya. Artikel hasil penelitiannya jelas, jujur, tanpa plagiasi dan manipulasi. Ya, jadi jangan jangan ini ya, jangan niru secara penuh ya, apalagi ataupun sebagian ya. Jadi nanti kita bisa cek dulu lewat Turnitin atau checker plagiarism. Ya, tetapi pastikan kalau kita tidak copy paste sebenarnya nggak masalah ya. Gitu. Kemudian bertanggung jawab atas konfirmasi ya, mematuhi persyaratan publikasi ya. Nanti kalau ada syarat lainnya biasanya nanti ngirim ini ya, surat pernyataan ya, menunjukkan yang ini pendapat dan karya yang lain ya, itu sudah seharusnya tanggung jawab ya. Kemudian dilarang, nah ini lebih dari satu, ini umum ya, lebih dari satu jurnal atau publikasi ya. Kalau sudah keberatan jika naskah penyuntingan tanpa mengubah substansi, karena biasanya tulisan orang itu kan tulisan sendiri ya, itu kan kayaknya sudah bagus, tapi ketika dibaca orang lain ternyata tidak paham, maka perlu nanti penyuntingan. Kemudian plagiarism itu ya, ini artikel dalam bahasa Usman yang otomatis tertolak ya, dengan masih 60 tidak akan berproses. Maka presentasi ini 50-50 dipertimbangkan. Nah ini karena menggunakan aplikasi Mendeley, tapi ini tidak jelas ya pakai apa namanya, pakai Torobian atau IPA atau apa. Nah, nanti kita kalau mau mudah ya kita cek di ini ya, di contoh-contoh jurnalnya ini, terbitan jurnalnya. Nah ini, misalnya kita lihat ini ya. Nah ini ada Pak Robi di sini sama Pak Arif. Kita coba lihat. Nah, ini kan ada DUI ini. DUI ini identitas. Nah, ini kayaknya pakai Torobian ya. Nah, seperti ini. Jadi apa? Nama ya, buka pustaka, nama dibalik kemudian judul, atau misalnya ya nama ya, kemudian judul ya, kemudian kota, kemudian penerbit. Kita bisa ini ada DOI-nya. Ini kalau kita klik langsung otomatis ke jurnal yang kita tuju. Jadi istilahnya identitas ya, satu artikel itu satu identitas. Jadi tidak bisa untuk yang lainnya. Nah ini template-nya, kita biasanya ada template itu semacam apa ya, ini ya pedoman atau istilahnya
keranjang yang siap kita isi dengan tulisan. Itu sudah ada apa bagian-bagian yang harus diisi. Kita lihat misalnya. Nah, ini kita download. Ini template-nya. Ya, sama dengan tiap jurnal biasanya punya template. Nah, ini template-nya ini. Ya, jadi ukuran kertasnya B5 CIS ya, kita bisa nanti cek di sini. Lihat ya, kita bisa lihat. Kemudian apa ini top bottom insert offset spasinya ya, after before 3, kemudian paragrafnya 1 ya, kemudian nanti fontnya ini fontnya sulit ya, ini body old style, kemudian ya ini abstrak garis latar belakang penelitian, metodologi dan lain sebagainya. Kemudian nanti ya ini ya ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Jadi artikelnya bahasa Indonesia. Nah, ini model apa ya? Robin apa kayaknya. Nah, ini apa namanya? Model catatan kaki berarti ya, model footnote ya, bukan endnote atau yang lain. Nah, jadi tidak menyebutkan tipe ini ya, tipe apa referensinya, tapi nanti bisa dicoba ya. Kalau ini kalau nggak salah pakai Turobian ya. Kalau IBE itu in note ya, body note, kemudian aku juga pakainya in note. Tapi kalau pakai reference manager nanti udah ya. Atau kita lihat misalnya di refleksi nih ya, jurnal AFI ini ya, ini fokus and scope ini bersama ya, semuanya itu sama kan di review ya. Ini fokus scope-nya ya, jurnal filosofi Islamic thought ya, Islam kalam dan tasawuf. Kemudian sama review, kita baca nggak apa-apa, ini aplikasinya ya, ini sama dengan tadi ya, kita ada plagiasi, kemudian keaslian dan lain sebagainya. Kemudian memiliki frekuensi ya, ini 2 kali ya, Januari dan Juli, ada yang Juni dan Desember ya, tergantung. Nah, ini refleksi jurnal ya, ini artikel processing charge ini bayar berapa ya, ini free of charge berarti tidak bayar, karena ada yang bayar ya, ada yang bayar 1 juta, ada yang 500 ya, tergantung apa namanya jurnal. Ini sudah disebutkan ya, ya pakainya apa ketika nulis referensi ya. Kalau kita misalnya di ini ya, di apa refleksi ini, jurnal refleksi ini itu lengkap di sini. Dan nanti disebutkan apa saja. Nah ini kita fokus and stop.
sebutkan juga ya. Biasanya ada nanti tapi kalau misalnya tidak tahu ya, kira-kira saja pakai reference manager nanti kelihatan semua. Nah, bagaimana cara untuk daftar ya? Cara untuk daftar nanti ini ya, kita nanti kali ini kita ke home ya, nanti kita daftar ya, kita daftar lihat di jurnal refleksi ini, kita daftar mana ini pendaftaran, nah, login ini login nanti ini ya, nanti kita not a user, register with user, nanti kita suruh isi ya, ya sama seperti medsos ya, username, nama ya, nama pengguna itu apa, passwordnya, ulangi password validasi, kemudian nanti nama awal, nama akhir, ini ada bintangnya yang wajib ya, dan nanti emailnya apa ya, plus email orchid itu ya nggak wajib sih, tapi biasanya kalau ya ini sudah seperti identitas kita ya, identitas apa kita dalam tulis ya, nanti bisa ini ya kita register, tapi nggak anu ya, nggak apa-apa, tapi untuk memudahkan jurnal kita di mana saja itu nanti pakainya orchid, kemudian telepon ya, dan kemudian register. Nah, kalau sudah nanti kita ya, akan masuk ke sini ya, saya profil ini, saya di Jurnal Esensia karena saya yang punya akunnya. Profil ya, sudah semua. Ya nanti ini ya, jurnal ini nanti kalau author ini ya, ini karena saya editor di Esensia jadi bentuknya seperti ini. Nanti kita author ini ya, author. Nanti lah ini submission ini ya. Ini saya pernah mengirimkan ya, kirimkan ke sana. Jadi ada apa? Ada historinya ya. Lalu nanti kita ini ya, kita start on submission ya. Kita klik. Kemudian nanti nah ini pastikan ya, ada checklistnya 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian nanti ya, kita klik. Ini sangat detail ya kalau di Esensia. Dan nah, ini kita dan semuanya kita save and continue. Nah, ini kita upload filenya di sini nanti. Yang kedua ya. Di start terus submission ya. Nanti pilih ya, terus file di sini. Kita upload, save and continue. Kemudian masuk ke mana? Data-data ya. Data-data itu nanti masukkan daftar pustaka ya, kemudian ini tambahan file kalau ada, kalau tidak ada ya kita lewati, nanti terus konfirmasi, kemudian klik. Ini nanti kita nunggu ya apakah sudah ada kabar atau belum ya, lewat ini, lewat kita masuk ke jurnalnya, atau nanti kita lewat email biasanya juga ada, tapi tidak mesti. Kalau ingin ya kita cek apakah sudah terkirim atau belum ya, atau sudah ada perbaikan atau belum. Nanti ya kalau sudah nanti biasanya ada pemberitahuan ya, nanti apa namanya, ada catatan dari reviewer atau belum ya. Ini kalau sudah nanti kita perbaikan, biasanya di sini ya, statusnya nanti ada ya, apakah sudah sampai ke
reviewer atau ya hampir sama ya satu dengan yang lain. Satu jurnal dengan yang lain itu hampir sama. Nah, nanti tinggal kita menyesuaikan ya yang mudah yang mana ya sesuai dengan kemampuan kita. Nanti memang ya tadi tidak satu dua kali ya, kadang ditolak, kadang sampai beberapa kali. Ya, tapi kalau beruntung ya nanti bisa sekali langsung bisa terbit. Nah, beberapa ada yang ini ya, ada yang memakai announcement ya, pengumuman. Ini biasanya jurnal-jurnal yang mempunyai tema tertentu ya di tiap terbitannya. Tapi ini tidak, jarang. Kalau yang jurnal-jurnal yang bukan Scopus biasanya tidak. Tapi kalau yang misalnya yang Scopus itu kadang ada. Ada pengumuman. Saya itu sudah tidak ada. Kita lihat Al-Jamiah. Misalnya untuk terbitan nanti tahu edisi depan nanti ini ya untuk terbitan ini edisi berapa ini berarti edisi bulan November ya kalau nggak salah ini ada pengumuman ya temanya tertentu, jadi tentunya tentang Komunitas Asia Tenggara bagi perkembangan ini ya aturan welfare ya, kemakmuran, kesejahteraan segala Islam bersama dengan ICRC ya, dan juga dengan IAIS Kuala Lumpur ya. Nah, ini abstract will be selected by a panel of expert audits. Jadi nanti di ini ya dipilih ya. Nah, ini jadi kita nggak bisa di sini karena sudah ada batasan ya, will be selected. Jadi sudah nggak bisa. Tapi jurnal-jurnal yang Scopus biasanya atau yang nggak Scopus juga ada yang punya tema tertentu. Stand ya, yang Tulungagung ini dia punya tema-tema tertentu. Tapi kadang kurang diminati kalau tema-tema tertentu itu, karena tidak bebas ya. Padahal kadang tulisan itu kan biasanya ya tidak terkait dengan tema ya, tergantung kita dapat inspirasi apa. Karena ini juga ini ya, second assistant ini kompetisi ya Januari ini. Completed the doctorate degree within ya, harus sudah lulus ya maksimal 5 tahun ya doktornya. Kemudian nanti ya ada hadiah ini ya $300 ya. Nah, berapa itu ya? Itu lebih. Nah, tapi jarang. Kalau yang rata-rata ya enggak. Ya, kajian-kajiannya nanti bisa kajian klasik, kontemporer ya, bisa kajian teori, bisa kajian pustaka, lapangan dan sebagainya. Mungkin itu ya. Sementara nanti kalau ada pertanyaan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Ya, itu Pak Arif, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, silahkan. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Kalau enggak ini saya tambahin dikit dulu nggih. Ini saya memposisikan sebagai pengelola jurnal. Nah, karena Pak Akmal ini juga pengelola jurnal dan kebetulan saya juga pengelola jurnal Prodi Akti, yakni jurnal refleksi itu tadi ya. Ini saya kasih sedikit bocoran tentang dapurnya
dapurnya jurnal. Bagaimana sih proses alur penerbitan itu? Itu prosesnya sangat rumit, Mas. Jadi alurnya itu mekanisme step by step-nya itu sangat panjang itu. Tapi intinya adalah teman-teman ini sebagai istilahnya penulis ya, itu yang perlu diperhatikan agar diterima di dalam jurnal itu apa sih? Yang pertama itu adalah abstraknya. Abstraknya itu. Nah, yang kedua itu sistematika penulisannya. Itu mengikuti author guideline atau enggak, mengikuti petunjuk buku petunjuk sebagai penulis apa enggak. Karena setiap apa ya jurnal itu memiliki standar yang berbeda-beda untuk buku pedomannya kan gitu. Nah, saya share screen dulu nih. Nah, ini dari saya ini. Ini jurnal refleksi dari Prodi Unsukka. Jadi apa sih yang perlu diperhatikan dalam abstrak itu? Yang pertama adalah latar belakang. Kenapa sih Mas atau Mbak ini atau teman-teman semua ini menulis menulis artikel ini gitu kan. Yang kedua itu metodologinya. Metodologi yang dipakai itu apa? Terus yang itu temuannya itu apa? Nah, jadi jurnal itu istilahnya kita mempublikasi sesuatu yang istilahnya baru gitu. Ada kontribusi ilmiah dari kita untuk masyarakat akademik kan gitu. Nah, kalau di refleksi sendiri itu abstraksi itu rata-rata ya secara umum itu antara 150 kata sampai 200 kata. Kenapa kok nggak banyak-banyak? Nah, karena jurnal yang masuk di apa ya artikel yang masuk di sebuah penerbitan jurnal itu jumlahnya sangat banyak, Mas. Jadi itu saya sebagai editor dan punya kesibukan juga sebagai dosen itu tidak mungkin membaca satu persatu sampai detail keseluruhan jurnal karena itu akan menyita waktu. Jadi pertama kali yang dilihat oleh editor itu adalah abstraknya. Nah, ini bagus apa enggak? Sudah sesuai standar apa enggak gitu. Nah, itu sangat perlu diperhatikan dari segi abstraknya itu. Yang kedua itu adalah outdoor guideline. Nah, jadi saya pernah punya pengalaman dulu ya awal-awal ketika belum tahu tentang jurnal. Karena setiap jurnal itu memiliki standar yang berbeda-beda. Ada yang jurnal itu jumlah maksimum katanya itu ada yang cukup 3.000 sampai 4.000 kata. Ada yang antara 4.000 sampai 6.000 kata. Nah, ketika tulisan Mas Mbak ini jumlahnya kelebihan kata misalnya, standar yang dipersyaratkan itu 3.000 kata, tapi nulisnya nanti sampai 5.000 kata itu kan, itu nanti pasti akan diminta untuk diubah. Nah, dan ketika diminta untuk diubah ini, itu tentunya akan menyulitkan Mas Mbaknya ini sendiri disuruh ngedit untuk memangkas lagi jumlah katanya. Atau jumlah katanya itu terlalu sedikit itu. Nah, kalau terlalu sedikit nanti diminta untuk menambah lagi itu. Sehingga sesuai dengan standar dari jurnal yang diinginkan. Nah, kalau saya sebagai editor, pertama yang tak lihat itu ya memang jumlah abstraknya dulu. Ini sudah sesuai apa enggak, temanya sudah sesuai apa enggak. Terus yang kedua itu jumlah katanya terlebih dahulu. Nah, ini kalau jumlah katanya udah, oh ini udah sesuai itu, baru kita masukkan ke reviewer, kita carikan reviewer, dan kita turnitinkan apakah ini ada banyak plagiasi apa enggak seperti itu. Nah, itu sekilas dari dapur editor itu. Dan tentunya alurnya itu tidak seringkas itu ya. Ada lebih banyak alur lagi yang membuat penerbitan itu agak ya sedikit jelimet gitulah ya. Nah, ini sekilas untuk teman-teman kalau menerbitkan artikelnya di sebuah jurnal. Monggo kalau ada pertanyaan. Oke, mana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan?
Paham, Mbak. Oke. Izin bertanya, Pak. Oh, nggih, monggo. Dalam pembuatan jurnal biasanya terdapat beberapa kata dalam satu jurnal, Pak. Kan Bapak bilang tadi ada yang 6.000 kata atau ada yang berapa tuh minim maksimalnya, Pak? Nah, Terima kasih. oke. Itu bisa dibaca di outdoor guideline. Jadi kalau di outdoor guideline itu biasanya tertera, misalnya pakai font apa. Setelah pakai font apa itu biasanya spasinya berapa, itu udah lengkap di situ semua, Mas. Makanya setiap kali kita mau menaruh artikel kita di jurnal, itu kita lihat dulu buku petunjuknya itu, petunjuk sebagai penulis itu. Dan itu tentunya di setiap jurnal itu pasti berbeda-beda. Nah, kalau di standarnya refleksi sendiri itu minimalnya itu ada 5.000 kata, 5.000 sampai 6.000 kata itu ya. Jadi kalau bisa menulis di jurnal refleksi itu jangan sampai lebih dari 6.000 kata atau jangan sampai kurang dari 5.000 kata. Karena editor itu, wah ini kok misalnya kita ini ada kelebihan artikel gitu ya. Artikel yang masuk itu ada banyak, dari penulis itu ada banyak gitu kan. Itu otomatis akan ditolak itu. Karena untuk efisiensi waktu. Semacam itu, Mas. Terima kasih, Pak. Oke. Semoga kalau ada pertanyaan lain dari kawan-kawan tentang apa yang disampaikan hari ini. Oke, saya sedikit tambahkan dari Mas Akmal ya, bahwa untuk proses publikasi jurnal itu waktu yang lama gitu. Kadang kita sabar pengen segera terbit gitu ya. Akhirnya karena kita nggak sabar itu mengirim naskah ke jurnal yang lain. Dan tiba-tiba jurnal kita itu nantinya diterbitkan dua kali itu oleh penerbit jurnal yang berbeda, namun artikelnya sama. Itu nanti apa ya, akan berdampak pada reputasi teman-teman sebagai penulis gitu. Nah, kalau saya dulu pernah pengalaman itu ketika terjadi publikasi ganda itu mau nggak mau harus dicabut salah satu artikel kita itu. Kita mau dicabut yang di mana agar tidak terjadi publikasi ganda itu. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, ini saya cukupkan, nggih. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Mana Pak Akmal? Oke, sudah cukup untuk sesi pertama ini. Kita langsung lanjut ke sesi kedua ya, tentang e-research atau penelusuran e-research. Nah, ini mungkin teman-teman sudah apa ya, sudah sering googling lah bagaimana caranya googling, teman-teman mungkin udah tahu. Tapi ini saya ingin kasih petunjuk lebih lanjut bagaimana cara berselancar di dunia maya untuk mencari artikel-artikel yang kredibel sebagai sumber kita untuk menulis, sebagai sumber kita untuk mendapatkan materi-materi yang bagus. Saya langsung aja praktek aja langsung gitu ya. Tak share screen di sini. Kita langsung googling. Nah, yang pertama, e-resource itu apa sih? Sumber-sumber digital ya. Namanya sumber-sumber digital itu kemungkinannya ada dua. Yang pertama itu
buku-buku yang asalnya diterbitkan secara offline, misalnya buku fisik itu biasanya buku-buku lama, nanti akhirnya didigitalisasi gitu. Karena digitalisasi itu akhirnya masuklah ke server dari tempat webnya yang kita tuju itu tadi. Ada juga yang namanya itu buku-buku itu emang asli dari sumbernya itu emang asli dari internet itu. Misalnya kayak jurnal atau e-book gitu. Itu bisa kita akses langsung di dalam internet itu. Nah, saya ingin berbagi sumber-sumber resmi dulu ya. Nah, kita langsung masuk ke link UIN Suka Aceh ID. Nah, ini adalah sumber dari UIN Sunan Kalijaga itu sendiri. Ini teman-teman bisa akses karena ini sudah dilanggan oleh UIN Sunan Kalijaga. Nah, jadi sedikit informasi bahwa kayak dari EBSCO, IG Publishing, itu udah dilanggan UIN juga dan biayanya itu sangat mahal. Hingga sampai ratusan juta untuk melanggan buku-buku dan e-jurnal ini itu. Jadi teman-teman kalau tidak memanfaatkannya ini tuh eman-eman kalau nggak dipakai gitu kan. Jadi udah tolong bisa dipakailah ini. Kalau nggak dipakai eman-eman, kita bisa searching mau nyari buku apa, misalnya filsafat itu. Nah, nanti teman-teman bisa nyarinya itu memakai NIM sama passwordnya teman-teman semua ini. Nah, ini bisa langsung di-download itu. Gratis. Ini, tapi tidak semua buku itu, tidak semua buku yang terdapat di G-Store, Emerald itu langsung bisa di-download karena hanya beberapa buku saja yang UIN Sunan Kalijaga gitu ya. Karena biayanya emang sangat mahal. Terus yang kedua lagi itu, ini yang dilanggan oleh pemerintah Indonesia, yakni Perpusnas. Perpusnas. Nah, kita langsung aja cari Perpusnas. Kita ke e-resource-nya. Ini juga sudah dilanggan oleh Perpustakaan Nasional Indonesia, dan di sini juga terdapat banyak buku-buku, termasuk naskah-naskah kuno juga ada di sini. Kalau teman-teman yang berminat dengan kajian teks-teks klasik gitu ya, ini di Perpusnas ini juga ada itu. Nah, ini semua sudah dilanggan dan ini tentunya biayanya sangat gede. Jadi sangat eman-eman, sangat eman-eman kalau nggak diakses gitu. Ini semua diberikan pemerintah untuk kita gitu. Ini cara resminya. Nah, selain dari Perpusnas Go ID, ini yang mungkin teman-teman sering pakai itu ya, memakai Google Scholar. Nah, di Google Scholar ini, misalnya cari filsafat Islam, kita cari searching. Nah, perlu ketahui, untuk menerbitkan sebuah jurnal pada saat ini, itu maunya dari penerbit jurnal itu, teman-teman memakai referensi itu minimal 5 jurnal terbitan 5 tahun terakhir itu. Jadi ini misalnya tahun 2001 ya, 5 tahun terakhirnya berarti itu 2016. Nah, dari tahun 2016 sampai tahun 2021 itu jurnalnya bisa dipakai
untuk sebagai sumber penulisan teman-teman. Itu karena apa kok sekarang aturannya seperti itu? Karena agar tulisan kita yang akan diterbitkan itu adalah tulisan terupdate, jadi tidak mengulang-ulang dari tulisan terdahulu. Jadi ilmu itu harusnya mengembang gitu loh. Jadi itu syarat dari jurnal sendiri itu agar tulisan kita terbit itu harus memakai referensi minimal 5 tahun terakhir. Nah ini kita bisa kasih rentang khusus. Misalnya ini tahun 2021 ya, berarti dari tahun 2016 ke tahun 2021. Ini nanti akan muncul kategori filsafat Islam yang tahunnya itu antara 2016 dari sampai 2021. Dan ini nanti minimal teman-teman tuh harus memakainya 5 jurnal terakhir itu sebagai bahan referensinya. Ini cara-cara yang sifatnya resmi. Karena kalau di Google Scholar ini itu pasti banyak jurnal-jurnal nasional yang bisa kita akses secara gratis. Itulah nikmatnya di Indonesia ya, tidak perlu bayar gitu. Karena kalau kita memakai jurnal dari luar negeri, apalagi yang terindeks Scopus, itu biasanya banyak yang berbayar gitu kan. Bagaimana cara mengatasi jurnal-jurnal yang berbayar itu? Nah, misalnya kita lihat di Gstor ini kan tidak semuanya gratis. Atau dari Emerald. Ini jurnalnya berbayar semua ini dari Emerald ini. Misalnya kita cari apa filsafat lagi ya. Filosofi. Kita cari. Di internet itu sangat luas, sangat banyak yang bisa kita ambil dari sana itu. Buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dari yang berbayar, ada yang dilanggan oleh kampus-kampus ternama seperti UGM dan UIN juga. Ada juga yang gratisan gitu ya. Nah itu kalau bisa diakses, digunakan semaksimal mungkin untuk keperluan studi teman-teman. Seperti itu. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah ada yang bertanya nih Bu, Pak di kolom komentar. Oke. Kenapa artikel itu bisa dipublikasikan lewat jurnal? Kenapa harus jurnal? Oke. Misalnya kalau teman-teman ingin punya karya tulis, diterbitkan dimanapun itu bisa. Bahkan di medsosnya itu bisa sekali. Kita punya ide, punya gagasan, ditulis, langsung share aja di medsos. Itu malah cepat. Prosesnya tidak ribet. Tapi kenapa kok harus di jurnal? Karena ini soal istilahnya apa ya? Kredibilitas. Urusannya kepercayaan gitu. Tulisan kita bisa dipercaya itu biasanya kalau lewat jurnal terpercaya ilmiah apa enggak, karena prosesnya yang sedemikian demikian rumit dengan standar-standar tertentu sehingga tulisan kita itu bisa diakui oleh sivitas akademika gitu. Dan itu tentunya pengaruhnya akan banyak di dunia akademik. Misalnya nanti teman-teman itu bekerja sebagai pengajar, sebagai ilmuwan. Nah, untuk status keilmuanan teman-teman ini tuh bisa diakui itu kalau sudah menerbitkan di jurnal, bukan di media sosial seperti itu. Media populer masih umum lah, misalnya kita nerbitin tulisan di Kompas, apa di Kedaulatan Rakyat itu kan, itu masih bagus. Tapi kalau medsos, sebagus apapun tulisan teman-teman, itu kalau di dunia akademik itu tidak terlalu
apa ya, digubris gitu, meskipun tulisan teman-teman itu sangat bagus gitu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ini nanti e-research teman-teman biasanya kalau googling nyari materi itu caranya bagaimana? Mungkin ada yang mau sharing? Bagaimana, Pak? Monggo, bisa diceritakan kalau misalnya ada tugas atau apa itu. Biasanya kalau googling lewat lewat apa gitu, nyari materi itu. Lewat ini tetap pakai Google sih, Pak. Terus nanti kalau ada apa yang artikel yang sesuai topik baru diakses di situ gitu, Pak. Oke, bagus. Google pun aslinya juga bisa, tapi karena kebanyakan itu ya dari ada yang dari Blogspot itu kan. Dan Blogspot itu sendiri pertanggungjawabannya masih kurang gitu. Nah, ada satu teknik lagi ketika kita ingin istilahnya googling itu mendapatkan buku bagus itu. Teman-teman tahu istilahnya file extension nggak? Ekstensi dari sebuah file. Jadi misalnya formatnya Word itu kan belakangnya DOC ya, doc. Kalau PDF ya formatnya belakang itu PDF. Kalau PowerPoint itu format belakangnya itu PPT. Nah, karena search engine yang browser Google itu sensitif dengan namanya ekstensi, jadi kita itu langsung bisa searching lewat ekstensinya itu seperti apa. Misalnya kita langsung di Google ya. Nah, kita misalnya nyari buku karangannya siapa, buku filsafat Islam dulu, misalnya filsafat Islam. Jangan lupa kita pengen nyari file yang ekstensinya seperti apa. Misalnya kita pengen PDF, ya udah cari PDF. Nanti di sini akan muncul semua file-file yang ekstensinya itu PDF. Nah, ini misalnya di UIN Sunan Gunung Jati ini kan ada buku tentang filsafatnya Al-Ghazali ini ekstensinya PDF gitu. Ini ekstensinya PDF semua. Atau kita mau nyari file PowerPoint, kita di belakangnya bisa langsung ketik PPT, ini ekstensinya PowerPoint. Nah, ini pasti langsung muncul. Nah, ini juga bisa jadi sumber-sumber rujukan untuk teman-teman misalnya untuk menulis makalah atau menulis artikel gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa kita akhiri hari ini nggih. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Assalamualaikum Pak, bertanya. Oh nggih, monggo. Tadi kan dijelaskan ada jurnal yang berbayar dan ada yang gratis. Itu perbedaannya bagaimana sih Pak? Terima kasih. Oke. Jadi memang ada jurnal yang berbayar, ada yang jurnal gratis. Kebanyakan kalau dari Indonesia, terutama kampus-kampus negeri, itu lembaga pengelola jurnal ini udah dikasih dana kucuran dari pemerintah itu BBN. Tapi mungkin ada juga jurnal-jurnal itu yang mungkin dari kampus swasta. Dia ini mengadakan seminar misalnya, ada kayak seminar gede itulah ya. Dan dia ini ingin menerbitkan jurnal. Biasanya itu teman-teman yang istilahnya ingin menulis di sana, ingin tulisannya diterbitkan, itu dimintai biaya, biaya untuk penerbitan. Apalagi yang dari luar negeri. Dari luar negeri misalnya yang udah terindeks Scopus, itu prosesnya rumit. Agar sebuah jurnal itu
terindeks Scopus itu syaratnya sangat ketat. Salah satunya itu adalah reviewernya. Reviewernya untuk standar Scopus itu harus direview oleh 5 reviewer dari 5 negara yang berbeda. Jadi misalnya saya ini punya lembaga itu udah terindeks Scopus, itu otomatis saya harus mengambil reviewer dari 5 negara ini, 5 negara yang berbeda. Dan dia ini juga seorang istilahnya yang udah diakui namanya oleh Scopus gitu. Misalnya ada Profesor A dari negara India, Profesor B dari negara Amerika, Profesor D dari negara Iran gitu. Sampai 5 profesor ini dia mereview tulisan kita yang akan diterbitkan gitu. Nah, nanti kalau ke-5 profesor ini sudah setuju, oh ini tulisan ini sudah bagus, sudah sesuai kaidah ilmiah yang diterapkan gitu kan. Itu nanti tulisan akan diterbitkan oleh jurnal yang terindeks Scopus. Makanya biayanya itu sangat mahal. Karena untuk menjadi reviewer juga, dia itu pasti akan dibayar juga toh. Untuk membayar seorang reviewer, apalagi sudah bertitel Profesor HD itu harganya sangat mahal itu. Dan tentunya kalau sudah terindeks Scopus, biasanya itu kualitas tulisannya itu bagus. Dan itu nanti bisa kita pakai sebagai sumber rujukan referensi kita gitu. Ada yang pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan hari ini nggih. Jangan lupa nanti absennya apa? Diisi nggih. Di Nggih. Oke. Saya akhiri nggih. Mari kita besok kita hari Kamis ada pelatihan lagi untuk manajer referensi. Nah, nanti teman-teman udah tahu nggak apa itu manajer referensi itu? Belum, Pak. Nanti biar latihan lah ya. Soalnya sekarang jurnal itu rata-rata menyuruh kita untuk memakai manajer referensi. Karena apa? Kalau kita misalnya pakai footnote biasa dari bawaan Microsoft Office, itu biasanya ya ketolak juga ingin menerbitkan sebuah jurnal. Karena itu untuk mengubah dari footnote biasa untuk ke Zotero misalnya itu membutuhkan waktu yang lama. Dan itu akan istilahnya editor itu males untuk mengurus artikel ini, lebih baik disisihkan gitu. Sehingga tulisan teman-teman itu tidak diterbitkan kalau tidak terzotero gitu. Nah, nanti insya Allah hari Kamis kita latihan menggunakan manajer referensi yang bernama Zotero. Oke, terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Mari kita tutup Zoom kita hari ini dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus suwun, Pak. Saya N ya. Nggih, Pak.